Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Maruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik, ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman, katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu, namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden, karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres, dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung, karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan
Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Raka Buming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran menangani konflik dan pembangunan di Papua. Sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan jubir PM Sebi Sambong sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratcamat Pambudi selaku Menteri Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkoga Bwilahan, 3 Letjen Bambang Trisno Hadi, Pangdam Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Luki Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang, atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan. Kata Lenis, seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebi Sambong mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi. Selasa 8 Juli 2025. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti
Maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu? Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Maruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik, ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman, katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden, karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres, dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung, karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak
Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR Ri Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bersama Ketua DPR Ri Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Raka Buming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran menangani konflik dan pembangunan di Papua. Sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan jubir PM Sebi Sambong sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratcamat Pambudi selaku Menteri Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkoga Guilhan, 3 Letjen Bambang Trisno Hadi, Pangdam Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Lutfi Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang, atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan, kata Lenis. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebi Sambong mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi. Selasa 8 Juli 2025.
percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik, ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman, katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden. Karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres. Dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis, pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito.
akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa Wakil Presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung, karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Raka Buming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran menangani konflik dan pembangunan di Papua. Sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan jubir PM Sebi Sambong sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratchmat Pambudi selaku Menteri Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkoga Gwilahan, 3 Letjen Bambang Trisno Hadi, Pangdam Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Lutki Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang, atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat
Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan, kata Lenis. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebri Sambo mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebri. Selasa 8 Juli 2025. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik, ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman, katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden, karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra
memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres. Dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Raka Buming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran menangani konflik dan pembangunan di Papua. Sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan Jubiro PM Sebi Sambong sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratchamat Pambudi selaku Menteri Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkoga Gwilahan, 3 Letjen Bambang Trisno Hadi, Pangdam Cendrawasih,
Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Lucky Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan, kata Lenis. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebi Sambo mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi. Selasa 8 Juli 2025. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik, ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman, katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming,
Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden, karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres, dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung, karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Eks-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Raka Buming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran
Menangani konflik dan pembangunan di Papua, sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan jubir PM Sebi Sambong sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratcamat Pambudi selaku Menteri Bapenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkoga Gwilahan, 3 Letjen Bambang Trisnohadi, Pangdam Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Luki Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang, atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan, kata Lenis. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebi Sambong mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi. Selasa 8 Juli 2025. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Ma'ruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bapenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ badan eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu, imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor Presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua,
dia akan dikenang dengan baik, ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman, katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden, karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres, dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung, karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran.
Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Eks-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Rakabuming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran menangani konflik dan pembangunan di Papua. Sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan jubir PM Sebi Sambo sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratsamat Pambudi selaku Menteri Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkogab Wilhan, 3 Letjen Bambang Trisno Hadi, Pangdam Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Luki Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang, atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan, kata Lenis. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebi Sambo mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi. Selasa 8 Juli 2025. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Maruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen, Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres
dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan, untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik. Ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman. Katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden. Karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres, dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta bahwa Bu Puan selalu jadi bemper Jokowi. Bahkan, melawan ibu pun dia lakukan demi membela Jokowi, kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Tugas berat menanti Wapres Gibran Raka Buming. Di tengah serbuan gelombang usulan pemakzulan dari para purnawirawan Jenderal TNI, Presiden Prabowo Subianto mendadak menugaskan Gibran menangani konflik dan pembangunan di Papua. Sebuah tugas berat, sebab saat ini 9 zona hitam di Papua tengah membara. Bahkan jubir PM Sebi Sambo sudah mengultimatum Gibran tak akan berhasil di Papua. Namun Gibran tak sendiri. Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian selaku Mendagri, Ratsomat Pambudi selaku Menteri Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Gibran pun akan didukung Jenderal Perang seperti Pangkoga Bwilahan, 3 Letjen Bambang Trisno Hadi, Pangdam Cendrawasih, Maijen Rudi Purwito, Panglima Komando Operasi Hadema, Maijen Luki Avianto, dan jenderal lainnya. Gibran pun akan dikawal staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Lenis Kogoya. Bahkan Mei tahun 2025 lalu, Lenis pun berharap Gibran mau menerima ajakannya untuk datang, atau bahkan berkantor di Papua. Menurut dia, Gibran harus mengikuti jejak sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi, yang kerap berkunjung ke Papua semasa menjabat. Gibran harus turun lapangan, harus didampingi dengan saya. Iya, harus turun lapangan, kata Lenis. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah, selalu dengan saya, naik gunung, kemana-mana, ujar Dian. Sementara itu, Sebi Sambo mempertanyakan kualifikasi Gibran, sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi. Selasa 8 Juli 2025. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming mendapatkan tugas penting di Papua. Tugas Gibran tak hanya menghadapi segala persoalan mulai dari OPM dan masalah lainnya, tetapi juga menuntaskan pembangunan di Papua. Selain itu, Jenderal Polisi yang dikenal sebagai spesialis anti-teror dan menangkap teroris kelas kakap ini menyatakan, Gibran tak akan berkantor di Papua. Tito menduga keputusan Presiden penunjukan Gibran sebagai kepala eksekutif badan itu, yang diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua dan sebelumnya diduduki Wakil Presiden Maruf Amin. Setahu saya tidak menetap berkantor. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Konsepnya yang di sana sehari-hari adalah badan itu, yang ditunjuk Bapak Presiden, kata Tito di Kompleks Parlemen,
Selasa 8 Juli. Pasal 68 AUU Otsus Papua menyebutkan, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua dipimpin Wakil Presiden didampingi Mendagri, Menteri Bappenas, Menteri Keuangan dan perwakilan setiap provinsi di Papua. Nanti ada namanya di situ Badan Eksekutif. Dia yang akan ngantor di Papua. Sudah disiapkan gedungnya oleh Menteri Keuangan waktu itu, di Jayapura, kata Tito. Badan itu bertugas mengevaluasi program pembangunan di Papua. Sementara, tugas Wapres dalam badan tersebut hanya mengordinir tugas-tugas BKP 3. Setahu saya di undang-undang itu, tugasnya Wapres mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan badan eksekutif ini, kata Tito. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Imbuhnya. Di tempat terpisah, anggota Komisi 2 DPR yang juga Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus menilai, Gibran akan dikenang baik jika mengurus Papua, ketimbang membagi-bagikan skincare. Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan, lapor presiden datang gitu. Daripada bagi-bagi skincare, mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik. Ujar Dedi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025. Memang kalau di sini lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat. Kalau di sini banyak yang pintar-pintar, berpengalaman. Katanya. Dedi menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menugaskan Gibran ke Papua sangat bagus. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani berbagai persoalan kompleks di Papua. Penugasan ini mencakup konflik bersenjata dengan kelompok separatis hingga pengelolaan tambang milik BUMN di wilayah Raja Ampat. Gibran disebut sempat terkejut saat diminta mengemban tugas itu. Namun ia menanggapi secara normatif. Ia menilai penugasan ke Papua merupakan hal yang lazim bagi seorang wakil presiden. Karena memang sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Di sisi lain, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HM, dan Imigrasi Yusril Esa Mahendra memunculkan wacana pembentukan kantor wakil presiden di Papua. Menurut Yusril, ini akan menjadi kali pertama presiden memberikan tugas khusus semacam ini kepada Wapres, dan demi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan kantor permanen di Papua menjadi hal yang masuk akal. Namun pandangan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, tugas wakil presiden bersifat koordinatif di level kebijakan strategis. Pelaksanaan tugas teknis dan operasional, kata Tito, akan dijalankan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan dan akan berkantor di Jayapura. Tito menilai bahwa wakil presiden tidak perlu berkantor di Papua secara langsung, karena konsep yang diatur dalam undang-undang menempatkan Wapres hanya sebagai pengarah, bukan pelaksana teknis harian. Percepatan pembangunan Papua, di dalam undang-undang itu disebut waktu itu Wapres. Waktu itu Wapresnya kan Pak Maruf Amin. Udah sering kita rapat berapa kali. Tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi. Kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu.
Tangan kanan Prabowo bocorkan nasib Gibran soal status surat pemakzulan di MPR DPR. Puan bicara. Tangan kanan Prabowo yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani angkat bicara soal nasib surat pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Muzani mengatakan terkait desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar menanggapi surat tuntutan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini, kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip Selasa tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun Muzani mengatakan, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih lewat Pilpres 2024 dan dilantik karena unggul dari dua pesaingnya, sehingga kemenangan itu sah secara konstitusional. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, atas keputusan tersebut kami mengadakan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, ujar Muzani. Sekjen Gerindra itu mengingatkan soal mekanisme memberhentikan presiden dan wapres diatur jelas di Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira para purnawirawan juga tahu persis mekanisme tersebut, katanya. Ditambahkan Ketua DPR Puan Maharani akan menindaklanjuti surat usulan purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran. Namun, surat tersebut masih di Sekretariat Jenderal DPR. Terkait dengan surat, kami akan cek kembali apakah bisa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Yang tentunya kami akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya, kata Puan. Melihat ini, Ex-Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menanggapi sebuah berita yang menyebut rakyat kecewa dengan Puan. Banyak fakta